Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf sebagai jalur utama informasi biologis bertanggung jawab mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh dan dapat menerima informasi dan menginterpretasikannya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Bagian utama sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf tepi. Dapat dilihat dalam gambar sistem saraf pusat berada di atas, kemudian sistem saraf tepi mengikuti dari bagian tersebut sampai ke bawah. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama otak dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari bagian yaitu sistem saraf somatis, dikendalikan secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal tubuh, dibagi dalam dua bagian. Yang pertama sensorik, fungsinya membawa sinyal sensorik dari tubuh ke sistem saraf pusat kemudian menuju otak. Yang kedua motorik, fungsinya membawa sinyal motorik dari sistem saraf pusat menuju otot-otot. Yang kedua sistem saraf otonom. Sistem saraf tidak bisa dikendalikan secara sadar karena fungsinya mengatur internal tubuh. Dibagi ke dalam dua bagian, yaitu saraf simpatik, fungsinya untuk mengatur sumber energi dalam tubuh ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, contohnya stres. Yang kedua, saraf parasimpatik, menyimpan energi dalam tubuh dan bereaksi dalam menghadapi situasi yang menyenangkan, contohnya ketika kita mendapatkan nilai A. Sel sistem saraf. Yang pertama ada neuron. Informasi dari saraf disampaikan melalui neuron atau sel saraf. Neuron berfungsi untuk resepsi, penerima, konduksi, penghantar, dan transmisi penyebaran berbagai sinyal. Supporting cell. Fungsinya memelihara neuron sehingga dapat mendukung dan mempercepat tugas neuron. Salah satu jenisnya ialah glia. Anatomi neuron. Jika kita lihat, yang pertama di sini ada sel body atau badan sel, tempat sel hidup, kemudian dendritis, penerima rangsang, akson memberikan pesan dari badan sel-sel ke lainnya, neuron impuls, kemudian ada myelin cell, pelindung akson dan membantu kecepatan impuls, kemudian terminal branches of akson. Tipe neuron, yang pertama ada bipolar, yang kedua unipolar, yang ketiga multipolar, yang keempat piramida sel. Neuron unipolar mempunyai satu kaki pada soma, berkembang menjadi bipolar dengan dua kaki. Neuron bipolar mempunyai dua kaki, ada di retina untuk penciuman, telinga, dan alat pengecap. Neuron multipolar mempunyai satu kaki panjang dan banyak kaki pendek. Semuanya terdapat di bagian tengah zat abu-abu sistem saraf tulang belakang. Jenis neuron. Yang pertama adalah sensorik atau afferent, kemudian motorik atau efferent, kemudian interneuron. Interneuron atau penyambung neuron yang hanya berada di dalam SSP, menggerakkan isyarat antar neuron. Neuron afferent. Neuron sensorik mengirim impuls dari SSP ke dalam SSP. Neuron efferent, neuron motorik, sel saraf yang membawa sinyal dari SSP ke sel-sel dalam SSP atau otot kelenjar. Supporting cell atau glia. Pertama ada oligodendrocytes, kemudian sel sekawan, kemudian mikroglia, kemudian astrosit. Otak merupakan pusat kendali tubuh, beratnya antara 1 sampai 1,5, memerlukan 20% oksigen dalam tubuh, terdiri dari batang cerebellum, terdapat jaringan kelabu dan putih. Sumsum tulang belakang panjangnya antara 45 cm, garis tengah plus minus 12 mm, terdapat jaringan kelabu dan putih. Kemudian otak. Dapat dilihat di sini adalah bagian-bagian daripada otak. Pelindung otak, skin, kulit, dan rambut. Tengkorak, kemudian durameter, lapisan paling luar setelah tengkorak, diameter, lapisan lembut, kemudian korteks cerebri, penutup otak,
Kemudian perbandingan otak kanan dan otak kiri. Fungsi otak kiri, analisis, berpikir, logika, bahasa, ilmu, dan matematika. Fungsi otak kanan berpikir, intuisi, kreativitas, seni, dan musik. Sumsum tulang belakang, medula spinalis, salah satu bagian SSP yang bertugas untuk mendistribusikan motorik ke organ efektor dan mengumpulkan sensorik untuk dihantarkan ke otak, mengandung 31 pasang saraf spinal. Tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. Contoh SSP, suara ledakan, kemudian ke telinga, SSP, kemudian ke otak, ke sumsum tulang belakang. Dari sensorik sendiri ada area emosi, dari otak melanjutkan ke talamus, kemudian lobus, temporal, kemudian area emosi. Dari sistem motorik sendiri, sumsum tulang belakang, kemudian refleks perilaku. Di sini ada soal yang dapat kalian kerjakan untuk latihan. Yang pertama, sebutkan dua bagian utama sistem saraf pusat. Yang kedua, sebutkan 3 tipe neuron. Yang ketiga, sebutkan 2 pelindung otak. Yang keempat, sebutkan fungsi otak kanan dan otak kiri pada manusia minimal 3. Sistem saraf tepi. Sistem saraf yaitu sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum tulang belakang. Otak dibagi menjadi otak depan, otak tengah, otak belakang. Sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf tubuh, somatik. Sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf tubuh memiliki 31 pasang di sumsum tulang belakang, 12 pasang di otak. Kemudian sistem saraf otonom, sistem saraf parasimpatik, dan sistem saraf simpatik. Sistem saraf tepi membawa informasi eferen atau sensorik ke SSP, kemudian membawa perintah eferen motorik ke efektor, contoh otot atau kelenjar. Terdiri dari saraf somatik dan otonom. Saraf somatik dikendalikan secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan yang standarnya. Kemudian komponen terdiri dari kranial dan saraf spinal. Nomor 1 yaitu saraf-saraf tulang belakang 31 pasang saraf spinal. Yang kedua, saraf kepala 12 pasang saraf kranial. Dapat dilihat ini adalah bagian daripada 31 pasang saraf spinal. Kemudian saraf kranial. Saraf otak atau saraf kranial, saraf primer atau tepi yang berpangkal pada otak dan batang otak. Fungsi motorik, sensorik, dan khusus. Yang dimaksud khusus, fungsinya yaitu bersifat panca indera. Dengan saraf kranial, manusia dapat mencium bau, melihat, mengecap, mendengar, merasakan nyeri, dan perasaan-perasaan protopatik lainnya pada wajah dan dapat memelihara keseimbangan yang diperlukan untuk mengatur sikap dan gerakan dan menghidupkan raut muka sesuai dengan keadaan dan suasana. Berikut ini adalah saraf dan fungsinya. Kita lihat ada nervus olfactorius yang pertama, kemudian nervus opticus, nervus oculomotoris, nervus trochlearis, nervus trigeminus, kemudian ada nervus abducens, nervus facialis, nervus auditorius, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, nervus hypoglossus. Sistem saraf otonom memegang peran penting dalam mengatur keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Kerjanya bersifat tidak sadar, berbeda dengan SS somatik, tidak dengan mudah dikendalikan dengan kehendak, terdiri dari sistem saraf simpati dan parasimpatis. Saraf simpatik berperan dalam aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran energi dari tubuh. Sistem simpatis meningkatkan respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk melaksanakan aktivitas fisik yang berat. Contohnya, meningkatkan aliran darah ke otot, kepala, meningkatkan detak jantung, meningkatkan kadar gula dalam darah, tegaknya bulu roma pada manusia. Mungkin demikian yang dapat disampaikan teman-teman. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf.